So, welcome di acara Blackstone Live Modification Contest yang diadakan oleh NMAA. Seperti dilihat ada berapa mobil di sini, ada 5 mobil di acara Blackstone Live Mods Challenge yang diadakan oleh NMAA di Jakarta Convention Center yang berada di Senayan. 5 mobil ini memiliki kriteria yang berbeda-beda dan siapa aja yang memiliki kreativitas paling tinggi dan modifikasi apa aja yang mereka lakukan di mobil mereka masing-masing antara Raffi, Uya, Gading, Andre dan juga Atta, pastinya mereka punya konsep yang kita tidak bisa pikirkan sebelumnya. Nah, satu persatu saya sebagai juri di sini akan melihat kreativitas mereka masing-masing untuk memberikan penilaian siapakah di antara mereka yang terbaik. Sekarang kita mulai dari mobil pertama milik Raffi Ahmad. Ini adalah E30 dengan warna hitam dengan modifikasi, kalau saya bilang ini modifikasi gaya anak Jaksel. Kenapa begitu? Karena dilihat dari modifikasi yang ada, secara konsep mobil ini mengikuti gaya M3 di tahunnya. Tapi memang mobil ini 4 pintu. Secara histori, Raffi memang punya cerita dengan mobil ini, tetapi untuk modifikasi yang ada, kita ngelihat modifikasi yang dilakukan untuk mobil Raffi sebetulnya tergolong mild modification. Karena kalau dilihat secara keseluruhan, looks dari bodinya masih menyungsung gaya standar tetapi memiliki kiblat M3. Nah, kita masuk dari pertama yaitu di bagian depan. Untuk bempernya sendiri, sebetulnya bemper yang digunakan gayanya M3, tetapi yang paling membuat ini ekstrim adalah splitter di bagian bawah yang cukup besar. Dari gaya depannya, memang mereka tuh punya kelekatan antara merek Jerman dengan Hella maupun Bosch. Untuk Bosch memang ini adalah lampu standar, tapi Hella di sini adalah ornamen yang dipakai ketika M3 berada dalam balapan atau rally di tahun tersebut. Untuk gaya samping dan streamline body tidak ada perubahan yang sangat signifikan, tapi memang catnya sangat shiny untuk warna hitam. Nah, untuk velg yang digunakan ini adalah velg rotiform. Kebetulan saya punya velg yang sama dan pastinya untuk secara proporsional di ukuran body ini dia akan menggunakan ring 17 dan memang ban yang digunakan pun dengan ukuran 205 45 17 untuk menambah kesan sporty di tahun ini period korek. Memang turbo fan atau penutup dari velg ini memang adalah tradisi di tahun tersebut untuk kendaraan motorsport khususnya untuk bagian rally. Guna dari turbofan sendiri adalah untuk sistem ekstra pendinginan rem. Karena bentuk turbofan ini agak keluar, jadi dia akan memancing untuk memasukkan volume yang lebih besar dalam rangka mendukung pendinginan sistem rem yang bekerja selama balap. Nah, secara fungsi untuk sports car, memang bagian depan sudah ada splitter, tapi saya nggak melihat ada splitter atau spoiler di bagian samping. Karena mungkin di bodi 4 pintu penggunaan side skirt dengan tingkat keceparan seperti ini akan mengganggu tinggi. Oleh sebab itu, Raffi sepertinya menambahkan spoiler belakang yang lebih besar daripada E30 standar. Dan ini adalah spoiler gayanya AC Schnitzer di tahun yang sama. Nah, ini dia kesan yang penting. Ini memang aliran anak retro yang suka modifikasi di tahun tersebut. Kenapa? Karena jok recaro yang dipakai itu juga period korek. Untuk safety belt mungkin lebih ke arah modern, tapi enaknya modifikasi zaman sekarang kita bisa milih safety belt dengan warna apapun yang kita mau. Modifikasinya mild sekali. Setir yang dipakai memang bernuansa M3 dengan jahitan warna stitches warna merah. Tapi inilah posisi dari steering wheel BMW E30 itu selalu ada sedikit yang nggak biasa, yaitu posisi setir itu nggak pernah lurus, dia agak selalu bend miring ke kanan sedikit. Nah, untuk masuk ke audio unit, si audio unitnya sendiri memang semuanya udah pakai touchscreen dan di sini ini bukan kontrol audio, tapi ini lebih kepada kontrol era suspension. Nah, era sus itu secara fungsi memang digunakan ketika parkir, karena begitu parkir mobilnya akan ambles ke bawah, tapi biasanya ada beberapa mode ketinggian ketika mobil ini jalan. Jadi secara fungsi dia bermanfaat dan secara estetika juga dia punya fungsi yang baik. Untuk gaya modifikasi seperti ini, memang ini gaya modifikasi yang sangat diterima untuk anak-anak retro.
Tapi untuk kontes modifikasi yang ada hari ini, pastinya level berikutnya yang kita butuhkan. Jadi it's just a very mild modification, very acceptable for normal people. Dan modifikasi level seperti ini bisa diaplikasikan oleh siapa aja. Untuk tahu siapa pesaingnya, mungkin kita berangkat ke mobil berikutnya. Oke? Masuk mobil kedua, the only roadster yang ikut di kontes modifikasi hari ini, yaitu milik Kuya Kuya. Nah, Miata ini memang bukan generasi pertama, karena kalau generasi pertama lampunya flip-flop. Ini lebih kepada generasi berikutnya, karena udah pakai open headlamp. Dan modifikasi yang dia lakukan sebetulnya cukup ekstrim, karena menggunakan warna yang memang sangat menyolok, dan kombinasi dengan berbagai macam karbon. Warna kuning pastinya akan sangat atraktif dan menjadi perhatian utama. Karena di antara warna hitam, kuning, merah, agak kuning, dan abu-abu, pastinya mata pertama yang paling striking adalah warna kuning. Modifikasi yang dilakukan banyak sekali menyungsung unsur karbon. Nah, karbon yang dilakukan bisa dilihat dari interior, dan gampang banget ya melihat interior mobilnya karena atapnya terbuka. Perubahan interior karbon ini saya bilang memang lebih ke arah kosmetik dibandingkan dengan fungsi. Namun dari perubahan ini saya melihat kombinasi warna hitam dan kuning itu emang selalu menjadi kombinasi yang sangat baik. Untuk kursi, dia masih menggunakan kursi standarnya, tapi fabriknya tuh diganti antara bagian atas, samping, dan bagian tengah. Touch of yellow is always there. Dan untuk roadster ini, modifikasi lainnya adalah dia menggunakan corak ornamen gambar yang Indonesia banget. Di sini saya ngeliat ada gambar barong. Dan gambar ini bukannya airbrush ya, tapi lebih kepada stiker. Untuk gaya spoiler dan juga air dam, saya ngeliat ini mungkin setengah level di atas mobilnya Raffi. Memang ini touch off aja. Secara fungsi dan performance mungkin nggak terlalu berfungsi, tetapi saya ngelihat di antara spoiler depan, samping, dan belakang, saya suka banget lihat diffuser belakangnya, karena diffusernya terintegrasi sekali dengan ductile yang bentuknya tuh lebih kepada fungsi dibandingkan kosmetik aja. Pasti mobil ini juga nggak lupa sama unsur safety, makanya saya ngelihat di sini ada roll cage yang menjadi kelengkapan standarnya mereka. Dan roll cage ini pastinya akan menjadi satu pengamanan ekstra ketika dipakai jalan sehari-hari. Untuk interior lainnya, nggak banyak yang berubah. Touch of carbon di mana-mana emang menjadi perhatian utama. Kalau lihat ada metal class seperti ini, saya berasumsi bahwa mobil ini punya mesin dengan performance yang lebih daripada standarnya. Karena biasanya di situ ada airtemp dan juga boost meter. Apakah performa mobil ini terdongkrak dengan turbo? Nanti kita lihat bagian dalamnya. Honestly speaking, dengan gaya modifikasi mobil ini, saya ngelihat dari sisi penampilan, belum performance ya, ini adalah gaya modifikasi yang affordable. Sama seperti mobil Raffi di bagian sana. Untuk mobil gaya modifikasi seperti ini, mobilnya pasti akan nyaman dipakai harian. Dan kalau ngelihat juga velg yang dia pakai gitu ya, pelaknya ringnya nggak terlalu gede dan bannya tebal. Dan pastinya dengan kombinasi seperti itu, mobil ini masih bisa dipakai untuk penggunaan hari-hari. Jadi kalau dibandingkan dengan teman-teman lainnya, mungkin mobil ini pelaknya kurang sense out dibandingkan teman-teman lainnya. Kadang-kadang kita punya figur teman yang memang hari-hari solo profile, koleksi mobilnya cukup dimengerti, tapi yang very surprisingly gading, yang biasa bermain dengan mobil retro, hari ini mengeluarkan sebuah mobil yang super striking, yaitu R8 dengan extreme modification yang very detail, dan memang memiliki daya tarik yang sangat berbeda dengan mobil-mobil yang lain. This is the only supercar yang dilakukan modifikasi di acara ini. Dan modifikasi yang dilakukan mungkin one of the rarest yang pernah ada di Indonesia. Karena saya juga belum pernah lihat R8 dimodifikasi segini ekstrimnya dan segini detailnya. Mungkin mobil ini sangat ceper, karena dari saya berdiri aja mobilnya ada jauh di bawah. Kenapa bisa segini ceper?
karena Gading menggunakan air suspension. Jadi setiap kali mobil parkir, mobil itu bisa turun. Tapi air suspension nggak akan terlalu striking fungsinya ketika velg yang digunakan juga nggak terlalu stands out. Dan di sini kita lihat bentuk velg yang dilakukan is full custom made. Full custom made dari HSR, dan bentuk velgnya memang custom made dibuat oleh HSR untuk Gading. Dan seperti dilihat is a very extreme looking but striking, exciting. Gila. Untuk bodywork sepertinya super all out karena gaya Liberty Walk dan RWB itu ada jadi inspirasi dari modifikasi ini. Seluruh body dilakukan perubahan seperti over fender, cup depan, splitter depan, bumper depan, semuanya sangat terintegrasi dengan body streamline dari R8 ini. Kalau ngeliat ke samping, kita lihat over fender yang ada itu jauh di atas body standarnya, mungkin sekitar lebar 4 jari gitu ya. Dan ini akan jadi satu fokus point ketika mobil ini sedang parkir. Masuk ke belakang, penggunaan dari karbon, menurut saya karbon itu ya banyak orang bisa bikin karbon. Tapi karbon siluet dengan hologram seperti ini jadi satu level yang beda. Karena saya sendiri juga belum terlalu sering melihat barang seperti ini, tapi di modification kontes hari ini nunjukin kalau Indonesia tuh emang punya karya seni yang beda levelnya dengan apa yang kita udah tahu selama ini. Nah, untuk integrasi body, saya suka dengan gaya over fender yang menyambung seperti ini. Tapi memang kalau buat saya over fendernya agak terlalu lebar, jadi mobilnya super lebar. Padahal RS sendiri juga udah cukup besar gitu ya. Kalau di sini kalau saya ngeliat agak sedikit oversize, but it's still striking karena bentuk velgnya dipakai concave yang jauh sekali. Ini concave-nya berapa? Satu jengkal sendiri kali concave-nya. Untuk detailing, baut-baut yang dia pakai, saya udah lihat satu-satunya semuanya terintegrasi dari depan sampai belakang. Nah, tapi di sini juga ada satu striking point, yaitu splitter di bagian belakang. Ada satu striking point yang beda yang tadi saya bilang, yang terinspirasi oleh Koenigsegg Jesko atau AMG One. Karena ini adalah gaya baru dari spoiler belakang, yang tadinya biasanya wing gede, sekarang dipakai gini, tapi ini hanya bisa diaplikasikan untuk mobil-mobil yang mesinnya ada di belakang. Kalau dilihat dari catnya, ini catnya warna merah, memang sangat terintegrasi dengan warna bodi yang ada. Yang hebatnya adalah sebetulnya di bawah cat merah ini adalah karbon. Nah, biasanya ketika kita berbicara unsur karbon dan di cat itu ada perbedaan unsur warna. Tapi di sini Wet Gloss menggunakan teknologi cat yang sangat baik sehingga tidak ada perbedaan warna antara karbon dan aluminium. For your information, ini mobil bodinya lightweight aluminium. Kalau ini nggak ada perubahan nih, ini body standar. Nah, sekarang terakhir belakang. Sekarang terakhir kalau di bagian belakang, gayanya super keren, tapi overwhelm aja gitu buat gua. Karena ini terlalu rame di bagian belakang. Bagian splitter juga segini tuh cukup gitu ya. Tapi ini tuh ada tambahan yang lebih lagi. Jadi somehow ya kalau buat gua sedikit too much. Tapi kalau kita duduk di belakang dan ngeliat spoiler atas dan bodi samping, ini something yang kita nggak bisa lewatin. Good looking. Ada mobil yang sangat memikat hati, bukan karena it's a supercar, tapi it's an odd looking car. Mobil yang sangat nggak biasa. Waktu kemarin gue datang ke bengkel Andre, modifikasinya Andre, gue ngeliat ini yang harus diapresiasi tertinggi dari mobil ini adalah nilai konsep secara keseluruhannya. Karena kombinasi antara E30 sedan yang dijadikan coupe itu udah sesuatu. Oke. Dan barusan gue bicara 2/3 di depan. Untuk 1/3 di belakang, E30 tuh nggak pernah ada gaya compact kecuali di E36. E36 compact memang ada
yang buntung bagian belakang. Tapi di sini E30 Compact adalah karya modifikasi Indonesia. Yang nggak dilupain adalah ketika mobil ini berubah dari 4 pintu menjadi 2 pintu, pastinya ada unsur 4 doors to coupe. Di E30 antara 2 doors dan M3 perbedaannya adalah di pilar C M3 itu lebih lebar dibandingkan dengan yang 2 doors biasa. 2 doorsnya E30 itu kayak 4 pintu jadi 2 pintu aja di cut pasang. Nah di sini secara estetika perbedaannya adalah mereka tetap pingin ada M3 feel dengan menggunakan pilar C yang lebar. Tapi yang gilanya adalah bagian belakang mobilnya itu diperpendek lagi 20 cm dan bagasi yang dipakai dan penampilan bulat belakangnya itu diambil dari Golf, VW Golf. Jadi ini kawinan antara 2 Jerman menjadi satu yang kalau dilihat streamline-nya mobil itu masuk aja kayak mobil buatan pabrik. Di sini pula juga kelihatan ya. Dan 80s, the early 90s, 80s, the early 90s is all about squaring. Tapi ketika masuk ke bagian belakang, itu ada bagian bulat di sini. Nah ini bulatnya adalah generasi yang agak lebih baruan, 90 ke 2000-an. But somehow, dia masuk-masuk aja. Karena udah sangat diperhatiin bagian sambungan antara pilar C 3E30 dengan Golf tuh udah dijadiin satu integrasi body yang memang nggak kelihatan kotaknya atau bulatnya atau sambungannya. Jadi ya, highly appreciate dari situ. Emang ada satu trik yang dipakai ketika mobil ini disambung. Kenapa spoiler ini ada? Karena lihat deh dari sini ke body ini kan ada perbedaan kan, ada perbedaan masuk kan. Ini bagian dalam ini agak keluar. Jadi si ductile satu ini sangat berfungsi untuk menyamarkan antara transisi hatchback dengan sedan yang ada. Ini bagian sini tuh aslinya E30, bagian atasnya bukan. Good job, good job. Jangan lupa juga kita harus bicara masalah sepatu apa yang dipakai. Sepatu yang saya maksud adalah pelek sama ban. Mungkin authentication dari merek mobil ini tetap dipertahankan dengan mencari velg yang ukurannya rare. Bentuknya juga rare. Seingat saya, pelek ini tuh adalah M5-nya E34 dan ringnya sendiri juga lebih besar dibandingkan dengan velg standarnya E30. Untuk ukuran pasti juga lebih lebar. Ini pelek ringnya 17 karena lagi-lagi sama seperti mobilnya Raffi. Karena mobil E30 itu bodinya kecil, nggak bisa pakai pelek yang terlalu besar karena nanti jadi kedodoran kegedean pelek. Ini peleknya ring 17, bannya pun juga sama sama yang Raffi pakai 205/45 ring 17. Ternyata untuk mobil E30 Compact ini nggak dibedain antara velg depan dan juga velg belakang karena bannya pun ukuran juga sama 205/45/17. Waktu mobil ini bikin, saya ada di sana, semuanya masih telanjang, belum ada kaca, belum ada karet, belum ada barang-barang yang nempel. Nah, sekarang saya ingin tahu interiornya seperti apa. Oke. Ini apakah settingan pintu atau oke. Sepertinya saya menemukan sedikit kekurangan dari mobil ini karena mungkin ya ketika 4 pintu dijadikan 2 pintu, karet yang dipakai mungkin waktu itu kan belum kepasang, jadi ada sedikit minus pointnya adalah karetnya tuh nggak terpasang dengan rata tuh, agak bengkok-bengkok. Cuman well that's minor, tapi itu jadi catatan penilaian. Oke. Masuk ke dalam. Nah, oke, untuk interiornya lagi-lagi ini penganut period correct. Recaro yang dipakainya pun juga di waktu yang tepat. Nah, bahan ini nih bahan yang cukup rare. Biasanya bahan ini adalah bahan yang dipakai untuk 911 ataupun 928 ataupun 944. Tapi sekarang bahannya dikombinasikan dengan kulit di bagian luar dan ornamen di bagian dalam di bangku Recaro, dan kalau anak Jaksel bilang inilah Recaro jaring. Untuk ergonomika, saya ngelihat bagian belakang ya seperti mobilnya E30 emang nggak pernah menjadi mobil yang besar. Mobilnya memang mobilnya kecil.
Jadi memang dikhususkan untuk keluarga kecil. Tapi yang serunya adalah mobil ini konsepnya mateng. Karena mobilnya adalah mobil compact, jadi kan mereka juga tahu nggak terlalu banyak ruang bagasi yang bisa dimanfaatin. Jadi mereka berpikir untuk gayanya nyambung, fungsinya bagus, udah ada roof box di bagian atas. Jadi kalau taruh barang-barang, ya lifestyle-nya Eropa banget gitu ya untuk mobil compact, untuk bawa jalan-jalan tuh memungkinkan. Dari secara keseluruhan interior saya nggak ngeliat ada suatu hal yang ekstrim atau atau wow di bagian mobil ini. Tapi kalau untuk detailing, bagian cluster dashboardnya sudah ada touch of art di situ. Karena warna dashboardnya walaupun ini bikinan Indonesia dari SPD, tapi dia nyambung sekali dengan bodi luar, yaitu kuning, dalamnya warna kuning. So lagi-lagi dilengkapi dengan air suspension dari RBFT. Ini pasti akan bisa mengkontrol ketinggian dari kendaraan ini sesuai dengan speed yang dimaksud, dan juga ketika berada dalam posisi parkir cantik. Nice, yuk. The future is here. Itu adalah tagline yang pantas untuk mobil bikinan dari Atta Halilintar. Mobil ini adalah mobil yang dielektrifikasi berbasis MPV dan mobilnya serba futuristik. Memang modifikasi yang dilakukan sangat ekstrim karena dari bodi aslinya pun sangat banyak perubahan. Dari bodywork kelihatan banget ini udah ada penambahan lebar mobil yang sangat ekstrim. Mungkin kira-kira 1 jengkal dari bodi aslinya. Dari konsep perubahan, memang yang kita butuhkan sebetulnya detail dari eksekusi. Detail dari eksekusi itu apa? Bukan hanya bentuknya, tapi juga final touch dari eksekusinya. Saya ngeliat di sini, secara look mobil ini pantas banget disebut sebagai mobil konsep. Karena mobil konsep itu tidak perlu estetika detail. Nah, untuk eksekusinya, sepertinya bahan yang digunakan, ini memang lebih kepada penampilan awal, sama seperti mobil konsep yang dibikin dengan tanah liat. Jadi mobil ini menggunakan bahan yang sangat tebal, tidak untuk penggunaan harian, tetapi konsep utamanya adalah menunjukkan kalau masa depan itu sudah datang. Penutupan dari wheel arch ini salah satu ikon utama dalam film iRobot. Jadi mereka bilang, oh masa depan itu seperti ini. Dan ini yang diaplikasikan oleh Atta dari mobil yang dia modifikasi. Bukan hanya luarnya, sekarang kita masuk ke dalam deh, lihat. Nah, bukan hanya luarnya, tapi dalamnya pun juga penuh dengan sentuhan. Futuristik, minimalis. Look adalah kunci utama dari mobil ini. Tapi fungsi, I don't think so. Pemilihan warnanya is a good combination. White and black, putih sama hitam, it's okay. It's selalu natural, selalu normal. Tapi touch of blue, I don't think it's necessary ya ada di dalam mobil ini. Memang kelihatannya dibuat untuk 4 penumpang aja. Seatnya ini it's so American, tapi eksklusif konsep for Atta Halilintar Mastered Auto Gallery 2022. Jadi highly appreciate sama konsep yang dimajukan. Terutama juga ini adalah mobil konversi listrik. Yang saya dengar dari bentuk mobilnya memang dibutuhkan tenaga listrik untuk menjalankan kendaraan ini. Tapi yang dia pakai hanya 20 kW, which is a very small. Jadi ya kalau diomongin, yang lain mobil bisa dipakai jalan. Kalau yang ini lebih kepada mobil konsep yang dia jual untuk masa depan kendaraan dunia itu adalah seperti ini. So, thanks Atta untuk ide gilanya ini. Yang kadang-kadang semua perubahan dimulai dengan ide gila. Nah, untuk menambah kesan futuristik, mobil ini pun juga menggunakan spion yang nggak ada kacanya, tapi lebih pada video kamera. Jadi tadi ada layar di tengah yang besar, ternyata sudah ada lensa untuk penglihatan di bagian kanan dan bagian kiri. Jadi untuk kalau gaya, lagi-lagi saya bilang this is a future car yang memang kelengkapan standar masa depan tuh akan seperti ini. So itu adalah kesimpulan dari penilaian gue satu persatu. Pastinya masing-masing mobil ini punya karakter yang berbeda-beda. Dan modifikasi yang dia lakukan, konsepnya pun juga berbeda-beda. Tetapi yang highly appreciate adalah eksekusi yang mereka lakukan.
Dari bentuk kendaraan, jenis, performance, kemudian gaya modifikasi, yang ternyata Indonesia kaya akan ide. Dan acara-acara seperti ini adalah acara yang diperlukan untuk bisa mengungkapkan ide dan eksekusi. Jadi siapa di antara 5 mobil yang akan menjadi pemenang? Well, kita lihat aja final result seperti apa.